Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kembali kita bisa berjumpa di dalam kasih Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat baik. Selalu kita berjumpa di dalam kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu selalu mendengar suara saya, mendengar firman Tuhan tiap hari, ini bukti nyata kasih Tuhan tidak pernah berubah. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021. Bulan demi bulan kita dipelihara sama Tuhan. Hari demi hari dipelihara. Bahkan setiap detik ada janji Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena Yesus sangat baik. Yesus kita sangat baik. Kasihnya sempurna. Tapi manusia tidak baik. Banyak manusia tidak cinta Tuhan Yesus. Tapi saya mengajak Bapak Ibu, mari kita sebagai anak-anak daripada Bapa kita Yesus, marilah kita sebagai saudara kandung Bapak ya, saudara kandung ilahi, saudara ilahi. Kita bersaudara ilahi ya, yaitu Bapa ilahi kita, Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang sempurna. Dan kita saling memberikan kekuatan, saling mendoakan, saling memberikan nasihat. Kalau di antara Bapak Ibu yang lebih tua dari saya, mari saya menghormati. Dan kalau adik lebih muda, kita saling menghormati, saling mencintai. Karena Bapak kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Blessed Assurance, Yesusku jaminan mulia. Karena semua akan anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap hari, haleluya, kau masyurkan, haleluya, memuji Yesus, haleluya, selamanya, haleluya, kami menyanyi, haleluya, memuji haleluya, memuji Yesus, haleluya, selamanya, amin, haleluya. Sungguh ku bersyukur pada Tuhan Yesus, haleluya, sebab Tuhan Yesus Juru selamatku, amin, haleluya. Ku serahkan semua hanya pada Bapa, haleluya. Ku diselamatkan oleh rahmat-Nya, haleluya. Kami bernyanyi bahagia, haleluya, memuji Yesus selamanya, haleluya. Kami bernyanyi puji nama Tuhan Bapakku Yesus, haleluya, Juru selamat. Kami bernyanyi, haleluya, bahagia, haleluya, memuji Yesus, haleluya, selamanya, amin, haleluya. Kami bernyanyi, haleluya, ku masyurkan nama Tuhan Yesus, haleluya, selamanya, memuji Yesus, haleluya, selamanya, amin, haleluya. Sesuai firman Tuhan, saya membacakan di dalam Mazmur 150. Kita memuji Yesus selama-lamanya Bapa, sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak kita puji dan sembah. Sebab tertulis dalam Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Pujilah Dia dengan cerap yang berdenting.
Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Itu dalam Mazmur pasal 150. Haleluya, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Amin, haleluya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bernyanyi haleluya, bahagia haleluya, memuji Yesus selamanya haleluya. Kami bernyanyi haleluya, bahagia haleluya, memuji Yesus haleluya selamanya haleluya, memuji dan menyembah Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat kita cintai. Kita menyembah Dia, menyembah sujud di hadapan Tuhan selama-lamanya. Mulut ini Tuhan ciptakan. Kalau kita tidak memuji Tuhan, batu pun bisa memujiakan Tuhan. Itu firman Tuhan. Kita makhluk berharga. Kita diciptakan yang paling mulia di hadapan Tuhan, serupa dengan gambar Yesus. Maka saya komit dengan Tuhan sampai kapanpun Tuhan. Dan saya berdoa Bapa kepada Yesus, Tuhan, apalagi yang harus aku kerjakan Tuhan, supaya aku mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Aku merindu mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan atas perintah Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi haleluya semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau membalas kasih-Nya Yesusku. Amin, haleluya. Ku mau hidup haleluya turut kehendak Engkau Bapakku Yesus. Ku mau memberi haleluya semua yang ku dapat berikan haleluya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau membalas kasih-Nya yang sempurna haleluya. Ku mau membalas kasih Yesus yang sempurna. Ku mau serahkan hidupku pada Tuhan Yesus haleluya. Pakailah hidupku Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu haleluya. Sepanjang umur hidupku untuk Tuhan Yesus, sampai aku berjumpa Yesus di surga. Amin, haleluya. Sampai kita berjumpa dengan Yesus di surga kekal selama-lamanya. Itu menjadi kerinduan kita. Yesus, 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 I love you so much. Haleluya, puji Tuhan. Semangat saya kalau udah bicara Tuhan Yesus, karena Yesus kita sangat baik, sangat baik, sangat baik. Luar biasa kasih-Nya. Kita dipelihara sampai detik ini. Saya tidak pernah kekurangan apapun karena cintanya Yesus yang dahsyat dan ajaib. Saya selalu berdoa buat Bapak Ibu senantiasa di dalam satu grup firman Tuhan adalah keluarga Allah Bapak Ibu. Terus kita mau cinta Tuhan Yesus sampai kita berterbangan Bapak ya, berterbangan ke surga, rapture. Nanti diangkat sama Tuhan Yesus naik ke surga. Amin.
Mari kita membaca firman Tuhan dalam Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 13. Kita berurutan Bapak Ibu. Ini firman Tuhan berurutan Bapak Ibu. Ya, dari awal 1 Januari sampai saat ini. Dari Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 50. Setelah kitab Keluaran. Selesai kitab Keluaran, kitab Imamat. Satu persatu kita ayat demi ayat ya kita baca. Kita cintai Tuhan Yesus. Komitmen kita, setialah sampai mati. Setialah sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Di surga buat selama-lamanya. Amin. Saya mau baca kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Haleluya. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Amin. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Amin. Ayat 13 terakhir. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua saudara yang setia membaca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan, dan yang setia kita mau taat melakukan firman Tuhan. Seperti di ayat yang ketiga, ini kerinduan kita Bapak Ibu. Imamat 26 ayat 3 dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Nah ini kata Tuhan, Yesus harus kita taat kepada firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itulah yang disebut anak-anak Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu mau disebut anak Tuhan Yesus, mari kita mau selalu pegang firman Tuhan. Kita mau hidup menurut ketetapan itu firman Tuhan. Tetap berpegang pada perintah Tuhan itu firman Tuhan. Serta melakukannya, menjadi pelaku firman. Seperti di Yakobus pasal 1. Coba baca. Yakobus berkata, Yakobus pasal 1 ayat 22. Ini firman Tuhan. Ya, maka firman Tuhan selalu mengajak kita hal yang baik. Sentral kita Tuhan Yesus, bukan manusia sentral kita. Tuhan Yesus, Bapa kita, pencipta langit dan bumi, yang memberikan nafas. Bapak Ibu rutin tidur, otomatis Tuhan bangunkan. Saya tidur tiap hari nyenyak, saya tidur nyenyak. Biarpun hanya saya tidur 2-3 jam Bapak ya, tapi saya sehat. Saya mau baca Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah ini. Jadi kita jangan membohongi diri sendiri menjadi orang Kristen tapi tidak pernah baca Alkitab. Tidak pernah melakukan firman Tuhan. Memang saya katakan firman Tuhan sudah berkata, masuk surga nggak banyak Bapak Ibu, sedikit. Saya mau tanya Bapak Ibu masing-masing yang mendengar firman Tuhan pagi ini. Apakah Bapak Ibu menjadi pelaku firman?
atau menjadi Kristen teori seperti ahli Farisi Taurat. Mari Bapak Ibu bersama saya, jadilah anak-anak yang taat, pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, sebab anugerahnya luar biasa. Kita di hari demi hari kita dipelihara sama Tuhan. Saya kemarin jumpa dengan seorang dokter Bapak ya, waktu mengantar istri saya vaksin ya, dites tekanan darah tinggi saya normal, tekanan diri saya 120 bawah 80, padahal saya tidurnya kurang. Biasanya kalau tidur kurang itu biasa tensi tinggi Bapak ya. Tapi dokter sampai berkata, wah bagus Pak Pendeta, sehat, gula dalam darah sehat, semua sehat saya sampai detik ini. Saya memuji akan Tuhan. Karena apa? Rahasianya Tuhan Yesus yang pelihara hidup kita. Kita mau jaga diri, perlu jaga diri baik-baik. Saya perlu jaga vertikal, horizontal, baik itu penting. Vertikal, horizontal, dan ikuti firman Tuhan. Ini standnya firman Tuhan. Masalahnya nafas kita kan ada di tangan Tuhan Bapak Ibu. Biar kita sehat, tapi Tuhan kalau mau tarik napasnya mati Bapak Ibu, selesai sudah. Tapi biarpun kita sakit, COVID, sesak napas, tapi kalau Tuhan yang pelihara kita, sampai virus dikatakan sama Tuhan, mati kau virus, mati dia. Napas kita menjadi normal lagi, bagus, dipelihara sama Tuhan. Kita dipelihara. Itu ingat Raja Hizkia, dapat informasi dari Nabi bahwa harus mati, ya, diperpanjang sama Tuhan karena dia minta sama Tuhan 15 tahun. Jadi semua di dalam tangan Tuhan. Dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Saya kemarin bertemu dengan beberapa orang waktu istri saya mengantar divaksin. Saya teriak-teriak tuh banyak orang. Saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya sehat Pak. Itu loh. Oleh karena itu saya katakan itu, saya menginjil tuh banyak orang itu teriak-teriak tuh. Biar dia tahu. Rumusnya hidup saya dua, saya katakan. Secara vertikal harus intim dengan Tuhan. Saya orang Kristen, saya orang pendeta. Selalu saya berkata Tuhan Yesus juru selamat. Sampai dia bilang, oh iya betul, iya betul, dia betul. Horizontalnya kita ikuti protokol kesehatan. Harus itu. Itu sudah ketentuan. Itu karena pemerintah datang dari Tuhan, jangan bandel. Saya tidak menjadi orang bandel ya. Tapi kita menjadi orang yang menurut kehendak Tuhan. Yang taat kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan berkata di sini. Di ayat yang ke-6. Aku akan memberikan damai sejahtera dalam negeri ini. Rumah kita, pelayan kita, bisnis kita, apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Karena sumber damai sejahtera dari Tuhan. Malah Tuhan berkata, pedang musuh akan lari sama kita. Kita ngejar musuh, kita 5 orang ya. Kejar musuhnya 100 lari. Kita datang 100 selaksa lari. Coba kita baca di ayat ke-8. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100. Dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapan oleh pedang. Amin. Dalam nama Yesus. Pedang bicara firman Tuhan. Tewas musuh kita. COVID-19. Kita injak dalam nama Yesus. COVID virus. Mati kau dalam nama Yesus. Ada kuasa. Sebab Tuhan berfirman dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Setiap orang percaya kepada Tuhan, itu diberikan kuasa. Oleh itu kita minta sama Tuhan. Supaya kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Sebagai terakhir, coba di ayat 12. Ini menjadi pegangan hidup kita. Kata Tuhan gini ya di ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Dan aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu menjadi umatku. Amin. Kalau Tuhan Allah bersama kita. Ulangan 7:21. Saya kasih ayat terakhir lagi. Kalau Tuhan bersama kita, ini janji Tuhan kan? Aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Amin. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, saya kasih ayat terakhir. Ulangan pasal 7 ayat 21 dengan firman Tuhan. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Haleluya. Hal yang besar dan dahsyat senantiasa menyertai kita. Asal berpegang kepada perintah Tuhan. Dan kita mau taat menjadi pelaku firman. Cintai Tuhan Yesus. Karena Yesus amat baik. Biar makin hari kita melangkah bersama Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Kami bernyanyi. Haleluya. Bahagia. Kita bernyanyi bahagia. Haleluya. Kami memuji Yesus selamanya. Haleluya.
Yesus, haleluya, selamanya. Haleluya. Aku mau taat akan firman Tuhan, menjadi anak Yesus yang berkenan kepada Yesus. Aku mau bernyanyi memuji Tuhan, hidupku serahkan kepada Yesus, haleluya. Aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Aku mau taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Aku mau selalu cinta Tuhan Yesus sampai hidupku masuk ke surga. Hidup bersama Yesus di surga selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Besok hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Biar hari demi hari, waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, atur lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebagai bukti kita mau taat menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.